Pada saat itu kan banyak cowok, bukan banyak cowok, lumayan ada beberapa cowok yang melamar aku. Kenapa yang aku pilih dia? Karena mamaku. Banyak banget kejadian kayak gitu kan, cuma pengen nikah muda. Ya aku pengen nikah biar nanti kalau aku punya anak kayak aku sama bunda. Aku adalah orang pertama yang tidak mengizinkan dia untuk nikah muda, tapi aku juga orang pertama yang mengizinkan dia untuk menikahnya dengan Bang Atta. Aku seorang perempuan, it's me, Ashanti. Saat aku sama Mas Anang duet 2 tahun tuh luar biasa, gak pernah berhenti. Ya namanya siklus kehidupan mulai menurun kan, nyanyi. Yang tadinya sebulan bisa 10 kali, 20 kali, jadi mungkin seminggu sekali 2 kali. Akhirnya kita muter otak, waduh ini kita harus nyelesain rumah, tagihan cicilan mobil dan lain-lain. Gimana ya? So aku bilang sama dia, yuk kita bisnis, yuk belajarlah bisnis. Di perjalanan belajar bisnis aku banyak kena tipu lagi sama orang karena aku gak paham. Akhirnya aku memutuskan lagi hamil Arsya untuk ngambil sekolah lagi S2 bisnis. Dan dari situ aku ketagihan jadinya berbisnis karena aku udah paham dunia perbisnisan lah ibaratnya saat itu di sosial media dimulainya. Akhirnya dari situ ya udah ketagihan bikin kecantikan, bikin skincare, dan terutama aku tuh jago banget di kuliner. Sampai aku punya Lumiere sekarang yang alhamdulillah udah berkembang secara pesat gitu. Jadi dari situlah, itu lagi hamil Arsya gede-gedean sampai aku lahir anak itu juga aku masih sekolah di BINUS Internasional ngambil bisnis. Nah akhirnya jadi sampai sekarang berbisnis. Keuntungannya mungkin karena orang udah lebih kenal kepada kita, dan keuntungannya dengan adanya sosial media jadi mudah untuk kita untuk lebih mempromosikan apa yang kita jual, mempromosikan apa yang kita sedang lakukan gitu. Ada wadahnya sekarang. Kalau nggak ada sosial media mungkin kita akan lebih susah gitu. Jadi bukan hanya privilege sebagai artis yang kita dikenal, tapi privilege sebagai kita menjadi artis yang punya sosial media yang lumayan besar. Itu juga sebuah privilege. Jadi kita dengan customer tuh direct gitu ketemunya. Itu yang lebih membuat saat itu aku penjualannya benar-benar hanya antara aku dan customer di sosial media loh. Dan itu bisa sebesar itu. Bayangin yang sekarang ibaratnya kalau kuliner yang ada outlet-outletnya gitu. Sebenarnya bukan aku bilang aku nggak percaya sama yang gitu-gituan, enggak. Yang begitu-gitu ada. Cuma nggak mau aku percayakan, nggak mau aku benarkan, karena di saat kita membenarkan itu jadi terjadi dan akhirnya kita pikirin, jadi capek, jadi stres, jadi kita nggak bekerja gitu. Dulu pernah ada kejadian aku nggak percaya, akhirnya waktu aku jualan dapur A6 di Menteng lagi laku keras, laku-lakunya sampai omsetku tuh luar biasa banget. Ada aja tiba-tiba dikirimin yang aneh-aneh, dikirimin kayak pocong-pocongan, dikirimin yang lilin-lilin apa, didatengin bau-bau yang macam-macam tuh banyak saat itu. Tapi balik lagi aku doa terus ya alhamdulillah hilang-hilang aja. Makanya semakin kita jangan percaya, bukan kita percaya bahwa itu ada, tapi jangan kita benarkan dan kita pikirkan, karena akhirnya akan jadi kenyataan saat kita berdoa kepada Allah dan kita bilang enggak, ini enggak akan kejadian ke aku, insya Allah akan dijauhkan gitu. Jadi yang ada pasti ada, tapi jangan keberadaannya tuh jangan diiyakan supaya negatif, kita tuh nggak negatif, jadi positif gitu lah auranya. Aku tuh selalu sekolah sesuai dengan yang memang aku inginkan, bukan sekolah kayak sekolah kan capek ya dan menguras energi, apalagi kalau cuma buat gaya-gayaan. Kita paham juga enggak, atau enggak kita pakai orang lain nanti buat ngebantuin gitu. Nah, yang aku inginkan adalah aku mengerti. Even kalau ada yang membantu aku, orang itu harus bantu aku sampai aku juga ngerti gitu. Nah, kenapa aku ngambil S3 lagi? Karena kan yang aku ambil ini sumber daya manusia. Aku juga sangat concern dengan itu. Aku concern dengan sosial, aku concern dengan ibu, anak, perempuan. Jadi ada hal yang aku tuju ke depannya yang memang memerlukan aku untuk mempunyai pengetahuan lebih tentang sumber daya manusia. Dan alhamdulillah
diterima di Universitas Negeri Airlangga itu yang nggak gampang loh. Ada tesnya, ada semuanya. Dan alhamdulillah akhirnya aku diterima, dan paling cepat kuliahnya tuh 3 tahun, itu paling cepat. Karena kan kita disertasi, kita buat research. Makanya tadinya tuh aku nggak mau gembar-gembor dulu. Aku kuliah lagi, maunya tuh kalau udah mau lulus baru orang tahu gitu. Nah ini di awal udah ketahuan karena dari Unernya mengeluarkan bahwa aku diterima di sana. Akhirnya media nanya, ya aku nggak mungkin jawab enggak kan. Padahal aku agak takut kalau selama 3 tahun ini aku tidak sesuai dengan ekspektasi dan amit-amit kenapa-napa ya, mudah-mudahan enggak. Tapi kan aku hanya manusia biasa yang pastinya penuh dengan kekurangan juga gitu. Tapi ya dengan adanya orang tahu ya mungkin jadi membuat aku harus kayak lebih harus bisa gitu. Allah itu gak mungkin memberikan ke manusia semua kebahagiaan tuh dikasih semua tuh gak mungkin. Pasti hidup itu isinya kan cobaan. Kalau kita mau bagus-bagusnya aja kita pasti udah di surga gitu ya. Nah saat dibilang hidup itu isinya cobaan, Allah tuh tahu cobaan mana yang aku akan gak kuat. Diberinya cobaannya kesehatan, dan alhamdulillah aku masih ada di sini hari ini, masih diberi sehat. Aku masih mampu untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan di dalam kesehatan aku. Mulai dulu kena meningitis, alhamdulillah sembuh. Kena ini, alhamdulillah sembuh. Terus sekarang autoimun, gak bisa sembuh tapi bisa diredam. Aku udah gak nganggep itu adalah sebuah ketidakberuntungan lagi. Tapi aku lebih menganggap daripada cobaanku yang lain, gak apa-apa deh cobaanku yang ini. Yang penting aku tetap diberikan panjang umur dalam keadaan yang sehat. Sehat tuh dalam arti sehat yang misalnya pun dikasih penyakit-penyakit yang ada, tapi ada solusinya gitu. Itu sih yang aku mau ngambil positifnya aja, karena aku ngerasa ya Allah, aku punya anak banyak, apalagi masih ada yang kecil-kecil. Aku pengen lihat mereka sampai menikah gitu. Tapi aku juga gak mau diberi panjang umur tapi kayak pakai mesin, udah nggak bisa, udah nggak sehat juga. Aku nggak mau. Aku mau diberi panjang umur dalam keadaan yang sehat gitu. Jadi kalaupun misalnya aku dapat cobaannya sakit ini sakit itu, aku anggap kayak udah aku minum obat hilang, udah aku gaya hidup dirubah, udah aku ini nggak mau distresin kayak dulu. Setiap kali udah sakit stres, setiap hari udah sakit stres. Sekarang aku masuk rumah sakit tuh kayak masuk ke hotel. Nggak yang stres gitu. Aku masuk rumah sakit, ada orang masuk rumah sakit stres. Aku nggak. Anggap aja aku nginep di hotel, ditemenin banyak sama timku, diajak ngobrol. Bedanya ya ditusuk-tusuk, bedanya kadang ada yang sakit. Udah kayak gitu aja. Ntar juga insya Allah doa terus, sholat, sembuh. Jadi dibuat ringan deh. Dulu aku orangnya overthinking, gampang stres, gampang kesel, gampang apa. Sekarang enggak. Lebih legowo, tak henti-hentinya bersyukur walaupun aku diberi cobaan. Aku dikasih cobaan nih. Kalau dulu aku ya Allah kenapa sih aku dikasih cobaan ini gini. Terus aku kayak lo lupa, lo udah bisa kayak gini hari ini. Kamu lupa kamu tuh udah dikasih luar biasa suami, anak, kamu udah dikasih rezeki gini-gini. Dikasih cobaan gini aja ngeluh. Jadi sekarang enggak, kalau ada cobaan aku cuma ya Allah mungkin aku ada hilaf, maafin aku. Kalau dibanding semua aib-aib dan dosa aku zaman-zaman dahulu kala, aku udah diberi ini tuh sepatutnya aku tuh hanya selalu bersujud dan bersyukur kepada Engkau gitu. Jadi setiap kali ada apa-apa nggak pernah aku keluhin lagi. Aku selalu bersyukur apapun itu dalam hidup aku, mau lagi diapain. Aku tetap udah mungkin ini adalah kesalahan aku di masa lampau. Udah aku tapi mau jadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Bertemu di tahun 2010, bertemu melihat orangnya di tahun 2000. Sebenarnya aku ternyata baru inget zamannya kakak iparku Mbak Lisa Natalia, masih zaman joget dulu, aku masih kecil. Itu aku pernah ketemu Mas Anang di RCTI. Tapi ketemu doang dan kayak, aku masih kecil banget. Itu pertemuan pertama nih sebenarnya, nih aku baru cerita nih. Pertemuan kedua itu aku nonton Mas Anang lagi selesai, dia abis konser sama Syahrini di Bali. Itu 2010 akhir tapi gak sempet salaman. Jadi kita kayak bos aku dulu Pak Joy selesai konser, Shan itu Mas Anang gini-gini. Itu ketemu tapi kita gak sempet berkenalan. Akhirnya aku kenalan sama manajernya.
Pulang dari sana manajernya ngundang aku untuk datang ke launching Anang Aurel tanpa bintang. Nah di situ baru aku kenalan sama Mas Anang. Aku juga bingung loh, Mas Anang kayaknya 2 bulan yang lalu aku habis lihat konser di Bali kok sekarang udah tiba-tiba duet sama Aurel gitu. Tapi nggak dia jawabnya, oh iya ini lagi ada project sama Aurel. Ngobrol-ngobrol sebentar, disitulah kita ketemu. Nggak lama aku diundang lagi launching kamar dia di Ruko. Aku juga bingung kok ada launching kamar gitu ya. Ya udahlah aku datang lagi. Nah di situ baru kita sempat ngobrol. Jatuh cinta sama Mas Anang itu proses banget. Aku nggak langsung yang kayak jatuh cinta. Beda, kalau dia bilang kan dia kayak ketemu aku tuh langsung kayak ngerasa ada yang, ya dia jatuh cinta gitu. Kalau aku ke dia tuh proses. Prosesnya adalah ketemu, curhat, ngobrol. Nah itu, aku menemukan sosok yang nggak pernah aku temukan. Artinya kayak pada saat aku ngobrol in a person sama orangnya, ternyata dia mengerti A to Z, hal apapun itu dia ngerti, nyambung. Dan aku suka orang pinter. Padahal Mas Anang waktu itu lulusan, maksudnya nggak, sekolahnya kan nggak tinggi. Ternyata orang nggak butuh sekolah tinggi, tapi dia pinter karena dia cerdas. Dia bacaan bukunya banyak, dia apa aja tahu. Aku tantang dengan berbagai macam obrolan, dia paham. Terus aku menemukan orang yang dulunya sih, kalau sekarang kok jadi aku yang ngomong dia. Dulunya dia tuh ngomong banget, aduh kayak bukan kebapaan, kayak tuh baik banget gitu, kayak gak pernah marah gitu kan. Oh aku ada menemukan hal yang beda lagi. Dan yang ketiga, bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya tuh, aku kayak aduh dia sama anaknya bisa sesayang ini ya. Dan yang keempat, aku tadinya baru suka-suka aja. Dari akhirnya pada saat itu kan bukan banyak cowok, lumayan ada beberapa cowok yang melamar aku. Kenapa yang aku pilih dia? Karena mamaku bilang, San cowok ini anaknya orang ini kaya banget, gini nanti kamu, karena mamaku punya pengalaman kali ya yang merasa papaku ada orang lain gitu, jadi mamaku nggak mau itu kejadian ke anaknya. Jadi jangan cari laki yang ada duitnya. Udah ini kayaknya Mas Anang dia tuh setia, dia sama anaknya sayang banget dua-duanya. Dia pasti sayang sama kamu, dia pasti sayang sama anak kamu. Oh, panjang gitu aku, karena mamaku nonton infotainment tuh setiap hari. Dalam hatiku kan belum tentu cerita sebenarnya seperti itu kan gitu. Tapi alhamdulillah karena Mama Sanang melamar, terus ngeliat mamaku udah setuju banget dan aku waktu itu udah 29 tahun. Ya udahlah aku pikir kayaknya ini dia deh. Saat itu cintanya tuh masih kayak udah, aku nggak tahu itu jatuh cinta, tapi aku merasa aku jatuh cinta sama dia tuh setelah aku menikah justru. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Bener, ternyata Mas Anang memang ya sampai hari ini bertanggung jawab, baik, insya Allah tetap setia, sama anak-anak juga sayang. Cuma ngemongnya aja yang berubah, jadi aku yang ngemong dia ternyata, karena dia ternyata manja banget orangnya. Itu sih. Status duda dan anak duanya itu sebenarnya nggak masalah di aku, apalagi di mamaku yang nyuruh udah nikahin aja gitu. Gak apa-apa anak dua, kamu malah punya anak sambung, kalau kamu bisa sayang sama mereka seperti anak kamu sendiri tuh pahalanya besar gitu kan. Tapi aku kan mikir, aku gak pernah punya anak, suruh ngurus anak gimana ya. Ingat banget pertama kali Mas Anang nyuruh aku ngambil raportnya anak-anak. Terus itu masih pacaran, aku memperkenalkan diri sebagai apa ya Mas, aku bilang gitu. Ya sebagai pacar aku aja gitu. Karena aku malu, itu ibu-ibu semua. Oke aku datang, untungnya gurunya nggak ada yang nanya, ngobrol baik-baik lah kita. Ngobrol-ngobrol dan Aurel Jill juga maksa untuk aku datang ke sekolah kayak gitu-gitu. Akhirnya aku nyaman sama anak-anak ini dan akhirnya aku sayang sama anak-anak ini kayak anakku sendiri. Dan karena aku jatuh cinta sama mereka, itu salah satunya yang membuat akhirnya aku menerima lamaran dari Mas Anang. Jadi kayak mau duda mau anak duanya mungkin nggak terlalu kepikiran sih di aku. Dia bapak yang baik, dia bapak yang sayang sama anaknya. Dia bapak yang akan membela anaknya luar biasa. Kalau sebagai suami, dia suami yang baik. Dia tuh, aku tuh kayak Tom and Jerry. Jadi tuh kita tuh berantem gak pernah hal yang besar-besar tuh di setahun pertama.
Selebihnya tuh mungkin yang besar setahun 2 tahun sekali lah berantem. Tapi kita lebih kayak Tom and Jerry, kayak tiap hari tuh ada aja masalah. Nanti dia pakai baju apa aku nggak suka, aku nyiapin apa dia nggak pakai aku marah, aku nyiapin vitaminnya kalau nggak diminum kesel, dia pakai apa terus nggak sesuai sama ekspektasi aku karena menurut aku nggak cocok sama acaranya. Nah, kita bisa clash kayak gitu-gitu, hal-hal kecil banget. Tapi kalau nggak ada, dia nyampe rumah, Bunda mana? Pasti gitu yang dicari. Bunda kok nggak ada gitu. Aku juga walaupun kesel sama dia kalau dia di rumah nggak ada kayak ini orang nggak pulang-pulang sih, pasti nanya pulang jam berapa gitu. Jadi kayak kita kayak udah saling ketergantungan sih walaupun kita tuh banyak apanya ya semua manusia pasti nggak banyak nggak cocoknya ya. Tapi aku sama dia ngerasa bukan banyak nggak cocoknya. Kita sama-sama orang rumahan, kita sama-sama nggak suka keluar, kita sama-sama suka keluarga tuh segalanya. Kita sama-sama suka rame, suka ngumpulin orang. Kan kalau nggak cocok itu bisa berantem loh, hal-hal yang kayak gitu ya. Perbedaannya adalah yaitu dia jorok, aku nggak suka gitu. Dia suka seenak-enaknya dia. Terus dia kalau ngomong ngegas, aku nggak suka. Yang kayak gitu-gitulah, hal-hal kecil lah. Tapi masih bisa kita adjust karena rumah tangga nggak ada orang yang pada dasarnya cocok. Kita dari 2 orang gak cocok dijadikan 1. Jadi selama itu masih bisa kita adjust, masih bisa kita bicarakan, gak perlu terlalu dijadikan big deal gitu. Aku belum menemukan di kehidupanku adanya cinta sejati. Cinta sejati itu lebih ke cinta orang tua ke anak ya. Kenapa aku bilangin cinta ke orang tua ke anak? Karena cinta yang tanpa syarat, yang kalau anaknya kenapa-napa tuh kita yang sakit. Cinta kepada kita cucu. Nah kalau ke suami itu lebih ke cinta sejati akan ditentukan saat nanti mereka sama-sama udah gak ada. Itu baru cinta sejati kah itu. Tapi kalau belum bisa dibilang cinta sejati karena kita belum bisa terukur kan. Tapi kalau sampai hari ini ya dia masih cinta sejatiku, dia begitupun aku karena ya kita masih bersama, masih kuat di tengah semua badai dan cobaan yang mungkin orang kenapa nggak banyak tahu saat aku sama Mas Anang tuh lagi berantem, lagi masalah, lagi nggak ngomong, lagi gimana-apa karena kita berdua tipe yang tidak pernah mengumbar permasalahan kita. Yang kita umbar hanya yang happy-happynya aja. Jadi kita punya komitmen untuk nggak berantem depan anak. Ya nggak perlu berkuar-kuar di saat kita lagi bermasalah kayak gitu-gitulah. Jadi cinta sejati itu belum bisa terukur antara aku sama beliau sama Mas Anang karena ya pernikahannya juga masih 13, kita berkenal baru 13, kita baru bersama 13 tahun gitu. Jadi belum bisa terukur lah. Tidak pernah satu kali pun aku merasa menyesal menjadi ibu sambungnya mereka berdua. Karena mereka berdua itu kayak malaikat kecil yang dikirim oleh Allah buat hidup aku. Karena mereka berdua yang banyak merubah aku jadi dari perempuan yang tidak keibuan menjadi perempuan yang keibuan. Mereka berdua yang merubah aku, gak ngerti apa arti itu cinta sejati. Kan mereka berdua yang membuktikan bahwa kadang-kadang cinta tuh tidak selalu harus sealiran darah, tapi juga ada cinta yang tidak perlu sealiran darah tapi bisa sebesar ini. Mereka juga berdua yang mengajarkan aku banyak hal. Jadi kalau ada orang bilang gimana cara Bunda menaklukkan mereka, itu terbalik. Mereka berdua sebenarnya yang menaklukkan aku. Aku tuh galak sama mereka. Gak pernah sekalipun aku kayak, yang marahin dong mereka gini-gini. Enggak. Aku selalu marahin mereka dengan mulutku sendiri. Itu yang membuat, karena aku gak mau ada kepura-puraan di dalam rumah tanggaku kayak, oh aku ibu yang baik. Mas Anang aja yang marah dan Mas Anang juga nggak bisa digituin ya, kamu marah aja sendiri gitu. Nggak usah nyuruh-nyuruh walaupun kadang-kadang dia dulu di awal yang kalau marahin anak-anak lewat aku karena dia tahu aku tegas banget gitu. Tapi lama-lama itu memudar. Terus Aurel Jiel yang aku tahu pasti mereka betapa beratnya di dalam pengasuhan aku yang pasti kan berbeda dengan pengasuhan rumah tangga yang dia pernah dulu dengan orang tuanya, lalu pengasuhan yang aku tuh pasti kan berbeda banget, semua orang beda-beda ya. Pasti mereka nggak kuat awalnya sampai akhirnya mereka bisa kuat tuh dan bertahan, itu satu hal yang mukjizat buat aku gitu. Karena mereka sampai hari ini akhirnya baru mereka bilang bahwa dulu aku nggak kuat Bun katanya. Dengan kerasnya Bunda, dengan cara didik Bunda. Tapi sekarang aku baru menyadari bahwa oh ternyata efeknya tuh nanti ini kayak gitu. Kita pernah dalam kesulitan yang luar biasa saat itu.
mereka tuh harus bantuin aku. Waktu itu aku jualan pertamanya kan bikin masker kefir ya. Karena lagi nggak punya uang, bayangin rumah udah jadi tapi isi belum ada, masih sedikit. Jadi mereka bantuin melastikin masker, naruh di kulkas, nanti timerin. Terus sedikit waktu itu baru pertama kali dapat untung, kita pergi ke luar negeri, tapi kita tuh bareng-bareng kita naik ekonomi sejauh itu sampai mereka kepegelan. Terus kita pakai hotel yang semurah mungkin. Makan, Jel pas mau makan gitu selalu ngeliat harga dulu. Jel jangan nih mahal apa. Nah itu kita rasakan berempat. Jadi itu kita kuat itu karena belum tentu orang-orang yang nggak kayak kita bisa merasakan kayak gini gitu. Jadi anak-anak tuh kalau inget itu dan sampai akhirnya kita sempet bisa bundanya sukses, ayahnya sukses, mereka ngerasain juga gitu. Jadi mereka menikmati semua lah masa-masa itu dan akhirnya alhamdulillah sekarang kakak sudah lepas punya suami, menjadi ibu dan istri yang baik, kan kita bangga jadi orang tua ya. Gitu sih, jadi itu masa-masa yang paling membahagiakan sebelum adanya Arsy Arsya. Berikut setelah adanya Arsy Arsya pun tambah jadi lebih sempurna lagi. Baru bisa membagi quality time sama Mbak Kade itu setelah adanya Aminah, setelah Aurel menikah. Karena dulu kan ya kita nggak boleh menutupi apa yang terjadi. Pastinya zaman dulu sebelum kakak menikah banyak sekali ketidaknyamanan yang terjadi antara kita, mungkin yang dikarenakan oleh orang-orang lain. Nanti kita kumpul ada aja yang dibully, ada sepihak yang dibully, nanti ada yang dipuji apa-apa, sehingga membuat mungkin kalau setiap kumpul ada yang nggak usah kumpul deh, males. Karena nanti akhirnya jadi ada aja yang dipermasalahkan gitu. Jadi kita nggak begitu dekat gitu. Nah setelah kakak menikah, setelah adanya Aminah, kita udah jadi nyatu, jadi satu keluarga besar yang tetap aja ada aja orang yang pro sana pro sini yang mau saling mengadu domba, tapi kitanya sih udah nggak peduli gitu. Cuma kalau udah lebih ke akhirnya ngebully ke anak-anak, dibandingkan di macam-macam, itu yang sudah nggak bisa diterima ya gitu. Kalau kitanya pribadi udah saling bener-bener guyup gitu loh, udah jadi satu keluarga yang kalau ngumpul tuh kadang aku lupa itu mantannya Mas Anang gitu. Karena kita Mas Anang misalnya mau ngobrolnya deket atau mau ngapain, mau barengan, aku tuh udah nggak punya rasa gimana pun. Begitupun mereka, kita udah nyatu banget, liburan bareng, kita udah ke rumahnya, udah kayak gitulah. Jadi kayak ngerasa udah satu keluarga besar gitu. Ya kadang-kadang yang bakalan bikin kurang nyamannya adalah orang-orang di luar sana yang nggak suka dengan kebahagiaan kita, itu selalu ada. Ini tadi udah aku jelasin ya bahwa aku tidak punya, kalau dibilang ibu sambung idaman nggak juga, karena orang nggak tahu dibalik itu apa yang aku lakukan ke anak-anak. Lebih tepatnya saat kamu mencintai seseorang dengan tulus, getaran yang akan dirasakan itu berbeda dengan kamu buat-buat. Anak itu punya getaran dikasih sama Allah yang kuasa, getaran yang kuat. Jadi dia bisa membedakan mana yang tulus kepadanya dan mana yang tidak. Mungkin di saat aku walaupun galak, cerewet, bawel dan kawan-kawannya, tapi karena mereka tahu betapa sayang dan cintanya aku sama mereka dan ini buat kebaikan mereka di masa yang akan datang, mereka bisa terima itu dengan baik. Tipsnya, ya kamu tulus aja jadi orang. Cintai dan jangan berpura-pura. Karena kalau orang yang berpura-pura baik itu pasti akan ada satu getaran yang, kalau aku ya, gak usah ke anak, aku ngeliat orang, nih orang pura-pura baik, aku tuh bisa ngerasain kadang. Gitu kayak, apaan sih kok kayak dia pura-pura doang gitu. Aku tuh bisa kayak gitu. Apalagi getaran antara orang tua dan anak. Alhamdulillah dapet lagi 2 anak lagi, Arsy Arsya, yang menambah kebahagiaan di rumah kita. Kesayangan kakak-kakaknya yang gak pernah kakaknya tuh akhirnya jadi jealous sekalipun, karena kakaknya lihat bagaimana aku memperlakukan Arsy Arsya sama dengan aku memperlakukan mereka. Cara marahku pun sama dengan cara marahku ke mereka. Sampai kadang kakak-kakaknya yang, Bun
jangan kayak gitu, Arsy kan masih kecil. Itu kakaknya yang ngasih tahu, karena tidak ada perbedaan di antara mereka berempat. Dengan kehadirannya Arsy tuh menambah kebahagiaan kita lagi, kayak ada yang diunyel-unyel waktu dulu sebelum kakak kawin kan. Kalau sekarang kan udah Aminah semua kita, karena dia lagi lucu banget dan pinter banget ya. Kalau dulu sebelum kakak menikah kan ada Arsy dan Arsya. Even kalau Bang Atta apa-apa dikit-dikit pasti Arsy gitu, diajak jalan, diajak main, diajak semuanya. Jadi melengkapi, dan aku sangat bersyukur ke Allah karena aku dapetnya kan juga susah banget tuh Arsy. Allah memberikannya dengan susah, dan aku lihat ada sesuatu yang berbeda dari anak ini. Entah apa aku yang ngerasakan, tapi semua itu dirasakan sih oleh aku dan Mas Anang. Ada yang berbeda dari dia dengan bagaimana memperjuangkan dia waktu dia masih di dalam kandungan sampai dia lahir ya gitu. Terus tambah lagi ada Arsya, jadi makin melengkapi keluarga kita. Aku adalah orang pertama yang tidak mengizinkan dia untuk nikah muda, tapi aku juga orang pertama yang mengizinkan dia untuk menikahnya dengan Bang Atta. Sebelum kenal sama Bang Atta, aku gak mau dia nikah muda, karena menurut aku kamu tuh masih labil. Nanti nikah sebentar pisah, aduh banyak banget kejadian kayak gitu kan, cuma pengen nikah muda. Ya aku pengen nikah biar nanti kalau aku punya anak kayak aku sama bunda bisa akrab, bisa ngobrol, bisa apa, enggak. Tapi begitu ketemu Bang Atta pertama kali di rumah, aku habis sholat maghrib, aku keluar ngeliat mereka lagi bikin konten berdua. Itu pun aku yang ngatur, mereka bikin konten ya kan. Aku minta ke tim, pokoknya temuin dong Aurel sama Atta gitu. Karena aku sebelumnya udah bikin konten sama Atta. Terus aku ngeliat gitu di luar, aku kayak masih pakai baju mukena, dia masuk. Terus kan dia salam sama aku habis sholat. Kak, kayaknya aku Bunda ngerasa dia tuh jodoh kamu ya gitu. Apaan sih Bunda? Ih, beli deh, mau gini. Ya udah cuma ngomong doang gitu. Akhirnya pas pertama kali mereka mengumumkan untuk Bun mau serius mau nikah, ya Bunda langsung dukung. Mas Anang yang hah? Gitu. Masih muda banget, enggak udah daripada dia sama cowok-cowok lain, udah biarin dia kawin cepet sama Atta, udah biar kawin. Kenapa? Bukan karena apa-apa, mungkin laki-laki yang ada yang suka sama dia dari keluarga yang gini apa banyak. Tapi menurut aku kayaknya Atta tuh bisa merangkul dia untuk menjadi Aurel yang sebenar-benarnya gitu. Ya dia mau berkarir lagi, dia karena dulu kan dari dulu kalau aku yang nyuruh nyanyi, aku yang nyuruh apa-apa tuh mageran banget anaknya. Karena udah keburu males kan. Enggak Bun udah telat aku kayaknya gitu. Les ini enggak maksudnya aku dari umur segini, aduh udah banyak aja alasannya. Nah ini bisa nih kayaknya sama Abang. Terus secara agama juga kan, mudah-mudahan dia bisa menuntun Aurel gitu ke yang lebih baik. Ya alhamdulillah sampai sekarang kakak bahagia, dan jadi aku tidak pernah punya penyesalan untuk pernah memaksa dia untuk menikah gitu. Kalau Jiel belum, kenapa? Karena Jiel itu akan bertanggung jawab atas perempuan lain. Dia harus menafkahi perempuan. Kalau dia ini aja baru mau lulus S1, mau ngambil sekolah S2, belum punya kerjaan yang ajak. Terus dia mau ngasih makan apa ke perempuan? Jadi aku belum izinkan. Nanti kalau Jiel udah punya penghasilan, udah bisa bertanggung jawab atas perempuan lain, baru Jiel boleh menikah. Ya kan sama dengan Arsya juga gitu, kayak kakak-kakaknya aja. Aminah itu punya daya kekuatan yang gak bisa aku ucapkan ya gimana gitu. Tapi kalau ngelihat dia itu rasa capekku hilang. Kalau ngelihat dia itu rasa sakit, rasa sedihku hilang. Kalau ngelihat main sama dia tuh aku entah ini karena sama cucu atau karena ini Aminahnya aku gak paham. Tapi dia punya suatu hal yang gak bisa aku utarakan gitu dari dia, yang makanya dia kalau udah dia teriak Genda, itu hatiku kayak hancur gitu. Hancur dalam arti kata yang kayak gak bisa pergi gitu, udah hidupku udah dia aja gitu. Aku bisa batalin semuanya gitu. Kayak Aurel juga, Bunda nih kalau udah Aminah aja gitu, ya nggak bisa diatur kayak gitu. Itu kan perasaan. Nah, aku orang yang tidak bisa memaksakan perasaan aku untuk harus sayang, harus nggak sayang atau apa, nggak bisa. Tapi dari the day she was born until now, dia salah satu
penyemangat hidup aku dan yang membuat aku tuh kayak aku harus sehat. Dia salah satu yang yang Tuhan berikan gitu, yang bisa membuat aku berwarna hidup aku. Itu Amina. Aku tuh kalau orang tanya doanya apa sih Bun? Kaya kah? Sukses kah? Apa nggak ada. Aku tuh nggak pernah. Itu mungkin doa yang kesekian ya. Doa aku cuma satu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Panjangkanlah umurku dalam keadaan sehat. Karena buat apa kalau aku panjang umur tapi sakit yang udah di mesin pakai apa? Aduh. Enggak. Panjangkan umurku dalam keadaan sehat supaya aku bisa melihat anak cucuku sampai besar. Itu kedua. Yang ketiga, selamatkan aku dunia dan akhirat. Hanya itu. 3 doa utamaku. Baru jadikanlah anak cucuku anak yang soleh dan soleha. Baru yang lainnya gitu. Itu 4 lah ya. Yang kelima, ke-6, ke-7 tuh yang kadang setelah sholat gak keucap gitu. Baru kalau aku waktu punya doanya panjang baru keucap. Tapi doa intiku tuh itu 4. Selalu setiap sholat, setiap saat.